Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Putri Sukma sebagai moderator. Saya Nabi Mutawardani sebagai Matulan. Saya Nesa Amelia dari Perwakilan Industri Daur Ulang. Saya Dela Vera Najwa dari Akademisi Bidang Kebijakan Lingkungan. Saya Sulfanika Sriani dari Perwakilan Praktisi Logistik dan Bea Cukai. Saya di sini akan menyampaikan tema yang berjudul Indonesia Perketat Aturan Impor Sampah Plastik. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi ini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia menghadapi masalah yang besar terkait impor sampah plastik. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, pada 2022, jumlah impor sampah plastik meningkat sebesar 141% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tentu menimbulkan banyak kontroversi, terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Hari ini, kita akan membahas berbagai pandangan mengenai kebijakan yang sedang direvisi untuk memperketat pengendalian impor sampah plastik. Diskusi ini melibatkan sebagai pihak dari aktivisi lingkungan, praktisi industri daur ulang, hingga akademisi. Saya ingin memulai dengan pendapat Ayu sebagai aktivisi lingkungan. Silakan Ayu. Oke, terima kasih Reni. Saya ingin memulai dengan menegaskan bahwa Indonesia sudah terlalu lama menjadi tempat pembuangan sampah dunia, terutama sampah plastik. Setelah Cina menutup pintu untuk sampah plastik impor pada 2020, Indonesia menjadi tujuan utama bagi negara-negara penghasil sampah seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Kami menerima banyak plastik yang bercampur dengan sampah berbahaya lainnya seperti popok bekas dan bahan kimia yang tidak didaur ulang. Ini masalah besar karena dampaknya sangat luas. Sampah-sampah ini mencemari laut, tanah, dan bahkan udara kita. Bahkan jika sampah plastik ini diklaim sebagai bahan yang dapat didaur ulang, pada kenyataannya tidak semua sampah bisa diproses. Banyak dari sampah ini malah menambah beban pada sistem pengelolaan sampah kita yang sudah sangat overburdened. Saya rasa sudah saatnya pemerintah memperketat kebijakan ini atau bahkan menghentikan impor sampah plastik yang tidak memenuhi standar. Jika kita terus menerima sampah-sampah ini, kita justru akan merusak ekosistem kita lebih jauh. Saya paham kekhawatiran Ayu, tapi kita juga perlu melihat sisi lain dari masalah ini. Industri daur ulang plastik di Indonesia sangat bergantung pada bahan baku dari sampah plastik impor. Kalau kita menghentikan impor, itu akan mengganggu operasional banyak pabrik daur ulang yang ada. Dan ini juga bisa berdampak besar pada lapangan pekerjaan. Ribuan orang bergantung pada industri ini. Tentu saja, kita harus memperketat pengawasan agar hanya sampah plastik yang benar-benar bisa didaur ulang yang masuk, dan sampah berbahaya bisa ditolak. Tapi kita juga harus ingat bahwa saat ini sampah plastik domestik yang dapat digunakan untuk daur ulang masih sangat terbatas. Jadi, jika kita menghentikan impor, industri daur ulang dalam negeri bisa berhenti. Nesa, saya mengerti bahwa industri membutuhkan bahan baku. Tetapi kita harus bertanya, apakah kita siap terus mengorbankan lingkungan hanya demi kelangsungan industri? Jika kita tidak segera bertindak, dampak pencemaran ini akan terus memburuk. Selain itu, saya juga meragukan kapasitas kita dalam mengelola sampah domestik, karena sampai sekarang banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya memilah sampah. Saya percaya pemerintah harus memulai dengan menghentikan sementara untuk impor plastik yang tercampur dengan sampah daur ulang. Kita harus memberikan waktu bagi industri daur ulang dan domestik untuk menyesuaikan diri. Tetapi prioritas utama haruslah keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Saya rasa kita harus melihat masalah ini dalam konteks yang lebih luas. Benar, pengelolaan sampah domestik kita memang belum opsional. Dan sektor industri kita tergantung pada plastik impor. Namun, ini adalah kesepakatan untuk mendorong inovasi dalam pengelolaan sampah lokal. Pemerintah bisa memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi daur ulang yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dalam jangka panjang, kita harus beralih ke ekonomi sirkular, di mana kita tidak bergantung pada bahan baku impor. Ini membutuhkan perubahan sistem yang lebih besar, dan ini juga harus didorong dengan kebijakan yang mendukung keberlanjutan. Saya ingin menambahkan perspektif dari sisi pengawasan di lapangan. Proses pengawasan di pelabuhan masih sangat rentan dengan manipulasi. Banyak kontainer yang tidak sesuai dengan yang tertera
dalam dokumen impor. Banyak sekali kontainer yang mengaku bahwa membawa plastik untuk didaur ulang, tapi setelah diperiksa ternyata tercampur dengan sampah lain yang berbahaya. Untuk mengatasi ini, kita harus menggunakan teknologi yang lebih canggih dalam memverifikasi jenis sampah yang masuk. Misalnya, dengan menggunakan sensor atau alat deteksi otomatis yang dapat memastikan apakah sampah plastik yang dikirim memang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hanya dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa impor yang masuk benar-benar memenuhi kriteria dan tidak merusakkan lingkungan kita. Saya setuju bahwa pengawasan harus lebih canggih, tetapi sekali lagi, kita harus lebih tegas dalam menghadapi masalah ini. Sampah plastik yang tercampur dengan bahan berbahaya sudah sangat merusak ekosistem kita. Kita sudah terlalu lama menjadi tempat pembuangan sampah dunia, dan kita harus segera keluar dari siklus ini. Teknologi mungkin bisa membantu dalam pengawasan, tapi itu bukan solusi jangka panjang. Kita harus mulai memprioritaskan pengolahan sampah domestik yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan kita pada sampah plastik impor. Ayo, saya mengerti bahwa ini memang masalah besar, tetapi kita tidak bisa menutup mata pada kenyataan bahwa banyak industri daur ulang di Indonesia yang tidak memiliki kapasitas untuk menggantikan pasokan bahan baku dari luar negeri dalam waktu yang singkat. Ada ribuan pekerja yang akan kehilangan pekerjaan. Jika kebijakan ini diterapkan secara drastis, kita butuh waktu untuk transisi menuju pengolahan sampah yang lebih baik. Oleh karena itu, saya mendukung pendekatan yang lebih bertahap. Pemerintah bisa memperkenalkan kebijakan yang lebih ketat terhadap kualitas sampah plastik yang masuk, namun dengan tetap memberikan ruang bagi industri untuk beradaptasi. Ini adalah jalan tengah yang bisa menguntungkan semua pihak, baik untuk lingkungan, industri, dan ekonomi. Saya rasa pendekatan bertahap adalah yang paling realistis. Namun, saya ingin menekankan bahwa kita harus tetap fokus pada perbaikan pengelolaan sampah domestik. Pemerintah harus memperkenalkan program edukasi yang lebih masif, serta memberikan dukungan finansial untuk inovasi dalam industri daur ulang lokal. Ini akan memberikan solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Setuju deh ya, saya ingin menambahkan, meskipun kita memerlukan pendekatan bertahap, kita juga harus meningkatkan kapasitas pengawasan di pelabuhan dan distribusi sampah plastik. Teknologi memang bisa membantu, tetapi kita juga meningkatkan kualitas data yang ada, agar bisa lebih cepat dan tepat dalam mengidentifikasi kontainer yang bermasalah. Silva, saya sangat setuju dengan Anda tentang perlunya pengawasan yang lebih ketat dan efisien. Tapi kita juga harus melihat kenyataan bahwa meskipun ada pengawasan yang ketat, kita masih menghadapi masalah besar. Volume sampah plastik yang masuk terlalu banyak. Kita harus memperhatikan bahwa sampah plastik ini bukan hanya masalah pencemaran, tetapi juga masalah sosial, karena berdampak langsung pada kesehatan manusia, terutama di daerah yang belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang memadai. Pemerintah harus lebih berani dalam menegakkan kebijakan yang dapat mengurangi dampak buruk dari sampah plastik. Kebijakan yang lebih keras diperlukan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan kita dari dampak sampah plastik yang sudah terlalu lama kita biarkan. Ayo, saya setuju bahwa pengawasan harus diperketat dan kita harus mengurangi dampak buruk dari sampah plastik. Tapi saya juga mengingatkan bahwa pengurangan impor sampah plastik ini harus dilakukan dengan hati-hati. Banyak industri yang bergantung pada pasokan bahan baku. Tentu saja, kita bisa memperbaiki sistem pengolahan sampah domestik secara bertahap. Tetapi, jika kebijakan ini diterapkan secara mendadak, kita justru akan menghadapi krisis bahan baku untuk industri daur ulang. Penting untuk tidak hanya mengandalkan kebijakan yang hanya memfokuskan pada satu sisi masalah ini, pemerintah juga harus memperhatikan kapasitas industri dari daur ulang kita dan memberikan dukungannya untuk meningkatkan kapasitas itu, agar kita bisa lebih mandiri dalam hal pengelolaan sampah plastik. Saya ingin menambahkan bahwa selain meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah, kita juga perlu melihat adanya peran masyarakat dalam hal ini. Banyak orang yang masih tidak memahami dampak sampah pada plastik terhadap lingkungan, dan ini adalah masalah besar yang harus kita atasi dengan lebih serius. Pendidikan tentang pentingnya memilah-milih sampah daur ulang dan mengurangi menggunakan plastik harus dimulai dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa mereka juga bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan. Pemerintah bisa memberikan insentif kepada masyarakat
yang aktif dalam memilah sampah dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dengan begitu, kita menciptakan perubahan yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Tapi saya juga ingin mengingatkan kita semua tentang tanggapan praktisi di lapangan. Seiring dengan peraturan yang lebih ketat, ada kemungkinan akan muncul masalah administratif dan logistik. Pengawasan yang lebih ketat memang penting, namun jika tidak didukung dengan sistem yang tepat di pelabuhan dan sistem administrasi yang efisien, hal ini bisa berujung pada hambatan yang lebih besar bagi para pelaku industri dan bisa menyebabkan penurunan volume barang yang masuk ke Indonesia. Seharusnya pemerintah juga memperhatikan keseimbangan antara pengawasan yang ketat dan kelancaran proses logistik. Silva, saya setuju bahwa logistik dan administrasi perlu diperhatikan. Namun, kita harus tegas bahwa tujuan kita adalah mengurangi ketergantungan pada sampah plastik impor yang berisiko merusak lingkungan kita. Pemerintah harus memiliki keberanian untuk tidak hanya memperbaiki sistem pengawasan, tetapi juga berkomitmen pada pengurangan jumlah sampah plastik yang masuk. Ini bukan hanya soal industri, tetapi tentang bagaimana kita ingin melindungi masa depan planet ini. Baik, kesimpulan dari materi ini, hasil diskusi ini menunjukkan bahwa seluruh peserta sepakat akan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap impor sampah plastik. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah masuknya limbah yang berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Meskipun diakui bahwa industri daur ulang Indonesia masih memerlukan pasokan plastik impor untuk mendukung operasionalnya, muncul kekhawatiran terhadap ketergantungan jangka panjang yang dapat berdampak negatif baik secara lingkungan maupun ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan strategi transisi yang bertahap dan berencana untuk mengurangi ketergantungan terhadap sampah plastik impor. Salah satu langkah penting dalam strategi ini adalah memperkuat pengelolaan sampah domestik. Para peserta menekankan bahwa sampah dari dalam negeri harus menjadi prioritas utama dalam upaya penanganan limbah melalui peningkatan sistem pemilahan, pengumpulan, pengolahan yang lebih efisien dan terintegrasi. Dengan pengelolaan sampah domestik yang lebih optimal, Indonesia dapat memperkuat kemandirian dalam pengelolaan limbah, mengurangi tekanan terhadap lingkungan, serta mendukung pertumbuhan industri daur ulang yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi sirkular. Solusi yang ditawarkan, yang pertama, pengetatan pengawasan di pelabuhan dan kawasan industri terhadap jenis jumlah plastik impor yang masuk. Yang kedua, revisi regulasi impor dengan memperjelas klasifikasi limbah plastik yang diizinkan dan meningkatkan transparansi pelaporan impor. Yang ketiga, penguasaan sistem pengelolaan sampah domestik melalui investasi infrastruktur, edukasi publik, dan insentif bagi pelaku daur ulang lokal. Keempat, peningkatan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem daur ulang berbasis bahan baku lokal. Berikut adalah gagasan dari masing-masing individu anggota kelompok. Yang pertama, silakan kepada Reni. Mengusulkan pembentukan tim audit independen yang secara berkala mengevaluasi perusahaan pengimpor plastik untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan lingkungan. Silakan kepada dia. Mendorong pengembangan bank sampah digital terintegrasi nasional untuk mempermudah masyarakat menjual sampah plastik yang sudah dipilah. Silakan kepada Nesa. Menyusun kampanye edukasi nasional yang masif dengan melibatkan influencer dan media sosial, fokus pada bahaya impor sampah ilegal dan pentingnya daur ulang lokal. Silakan kepada Silva. Memajukan program kemitraan antara industri daur ulang dan komunikasi lingkungan untuk mengadopsi model ekonomi sirkular berbasis wilayah. Berikutnya terhadap gagasan saya sendiri, yaitu menyarankan agar pemerintah menerapkan pajak impor lebih tinggi untuk plastik bekas sambil memberikan insentif pajak bagi industri yang menggunakan bahan baku domestik. Terima kasih atas partisipasi aktif dari semua peserta diskusi pada hari ini. Dari berbagai pandangan yang telah disampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan terhadap impor sampah plastik sangat diperlukan. Namun, kita juga perlu pendekatan yang lebih hati-hati agar industri daur ulang dapat beradaptasi dengan baik.
Penting untuk menyadari bahwa solusi jangka panjang melibatkan perbaikan pengelolaan sampah domestik, serta pendidikan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam memilah dan mengurangi sampah plastik. Penggunaan teknologi dan peningkatan kapasitas pengawasan di pelabuhan harus dilaksanakan dengan efisien dan transparan untuk meminimalisir potensi pencemaran. Kebijakan yang lebih ketat dalam pengelolaan sampah plastik perlu didukung oleh kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri daur ulang di Indonesia. Kami berharap bahwa revisi peraturan yang dilakukan oleh pemerintah dapat membawa perubahan positif bagi masa depan lingkungan hidup kita, sambil tetap menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri dan kesehatan lingkungan. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi perkembangan kebijakan dan tindakan yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. Saya sebagai moderator, terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.